Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jumpa kembali dalam ibadah online, dimanapun jemaat berada. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Di hadapan kita ada meja Tuhan, kita siapkan segala keberadaan kita. Mari kita angkat pujian, Dia sungguh indah. Dia yang begitu baik, Dia sudah menebus hidup kita. Kita layak memuliakan, membesarkan Dia. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, kemuliaan dan kuasa, Yesus Raja. Dia sungguh indah. Haleluya. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku. Haleluya. Dia mengampuni dosaku. Haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk menebus segala dosa. Haleluya. Mari sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Bagi Engkau-lah segala hormat, pujian dan kuasa. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi yang mulia
Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak dan patut dipuji, ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa, bersyukur kami hari ini Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau pakai urapi semua kami yang melayani Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Dia yang sudah memelihara hidup kita. Dia sudah memberkati hidup kita. Dan Dia sudah menebus kita dari lumpur dosa. Layaklah kita besarkan Dia. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Engkau layak dipuji, untuk disembah. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan puji. Yesuslah nama-Nya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Angkat hati kita, muliakan Dia, besarkan Dia. Dia layak disembah. Haleluya. Di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah nama-Nya, Engkau kekal. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya. Engkau Raja kami, layak dipuji, disembah, di bumi, di surga.
banyak rintangan, walau badai menerpa, tiada aku ragu lagi untuk selamatnya bagi Engkau. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi. Haleluya. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, haleluya. Engkau sahabatku, dalam hidup ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Karena begitu Allah mengasihi isi dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya kepada siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta dan kasih Tuhan kepada kita, kita diselamatkan. Kita angkat pujian cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya, cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Cintanya dan kasihnya, haleluya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah anak domba, darah domba Allah tercurah di Kalvari. tercurah di Kalvari. Oh, Darahnya
Biarlah kasih Tuhan juga nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari kita bangkit kembali berdiri bersama-sama, dan kiranya firman Tuhan melembutkan hati kita, membentuk kita, sehingga kita dapat mengasihi sesama kita lebih lagi. Kita angkat pujian, Bapa, lembutkanlah hatiku. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hati. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk menjadi saksi. Menjadi saksimu dan mengerti rencanamu yang dan indah dalam mengerti hidup rencanamu Haleluya. Di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kembali memberikan kami kepercayaan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan itu boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sebentar Tuhan kami akan kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman
firman Tuhan yang membentuk kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan, mengajar kami untuk kami senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi gereja yang sempurna seperti yang Kau rindukan dalam kehidupan kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami semua, untuk kami boleh belajar lagi dari sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah Allah Roh Kudus beracara di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga kita bertemu lagi dalam ibadah melalui live streaming. Dan kita bersyukur kalau kita masih dapat kesempatan untuk menerima kebenaran Tuhan. Sebagaimana temanya adalah belas kasihan dalam tindakan. Jadi kita berbelas kasihan tetapi ada tindakannya. Kalau kita melihat dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14, sana Paulus katakan kepada sidang Kolose, Paulus katakan begini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu demikian, di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Di sini, Paulus katakan bahwa kita ini adalah manusia-manusia yang baru. Dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 jelas di sana dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi, kita ini digambarkan oleh Paulus melalui firman Allah, kita ini seperti manusia, atau kita ini adalah manusia-manusia yang baru. Yang lama sudah ditinggalkan, dan kita sekarang adalah manusia baru. Manusia baru, yaitu manusia kita ini adalah dibaharui hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus untuk mendapat pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 27, di sana dikatakan hati dan roh yang baru yang diberikan kepada kita, yaitu yang taat dan lakukan ketetapan Allah oleh pekerjaan roh. Jadi kita diberikan hati dan roh yang baru yang taat atau patuh melakukan ketetapan Allah atau melakukan firman Allah oleh pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi kita manusia lama, sedangkan manusia lama kita sudah tinggalkan. Dan Alkitab katakan dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 10 dan seterusnya, bahwa manusia yang lama adalah orang-orang yang mempunyai hati yang keras, di mana mereka hidup dalam kebenaran diri sendiri dan bukan menurut kebenaran daripada Allah. Nah, itu sudah kita tinggalkan. Kita hidup sekarang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan jadikan kita manusia-manusia baru untuk taat kepada segala perintah Tuhan. Salah satu hal yang Tuhan inginkan kita miliki, kalau kita lihat di sini bahwa yang Tuhan inginkan adalah juga
belas kasihan di antara beberapa hal yang disebutkan ayat yang ke-12 ini. Dan dikatakan bahwa belas kasihan merupakan satu hal yang kita melihatnya sepertinya seolah-olah ya sesuatu yang kecil. Tetapi sebenarnya nanti kita akan lihat dari firman Tuhan betapa sangat diperlukan. Kalau kita lihat sekarang di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 katakan begini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi saudara-saudara, kita tahu belas kasihan itu dari Allah. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan juga yang memberikan kepada siapa yang dia memberikan. Jadi kita lihat bahwa Tuhan mau berikan, didetailkan, dikatakan tadi, dasarkan atas kemurahan hati Allah. Jadi kalau kita bisa memilikinya adalah kemurahan Allah. Dan memang saudara-saudara, tentunya Tuhan akan berikan kepada kita belas kasihannya. Karena dalam Allah yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah kasih, maka di dalam kasih itu ada belas kasihan. Dan itulah Allah. Nyata juga dalam kehidupan Yesus. Dan itu diberikan kepada kita sekarang ini. Yaitu kita memiliki kasih. Kasih tentunya di sini kalau kita lihat dari Kolose pasal 3 ayat 14 adalah kasih Allah, kasih Tuhan yang membuat kita dapat juga mempunyai belas kasihan karena ada kasih. Dan saya katakan bahwa sesungguhnya Allah itu kasih. Dia juga berikan kepada kita kasihnya. Kita harus belajar mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan kasih Tuhan tentunya. Jadi, saudara-saudara, kita lihat bahwa kemurahan Tuhan, kalau kita juga memiliki belas kasihan, karena apa? Kasih Tuhan harus ada dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Salah satu ciri memang adalah memiliki kasih Tuhan. Karena dalam kitab Galatia sudah dikatakan salah satu buah roh adalah kasih. Jadi mau tidak mau saudara, kita harus memiliki kasih yang kemudian membawa kita kepada belas kasihan. Nah, kita akan lihat sekarang. Kalau saya katakan belas kasihan itu dari Tuhan, itu kita lihat dalam hidup Yesus. Pertama kita lihat dalam dia memberikan makanan jasmani kepada yang lapar. Kalau saudara lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 35. Tuhan melihat mereka sudah lama, mereka dengar Yesus berkhotbah, mereka kagum, sampai lupa makan. Tidak cari makan. Dan mereka terus mengikuti firman Allah. Tapi Tuhan melihat, aduh kasihan. Mereka lapar pasti. Sehingga Tuhan bertanya kepada murid-murid, apa yang ada pada tanganmu? Apa yang engkau beri? Lalu kita tahu semua ceritanya. Akhirnya Tuhan adakan mujizat. Semua dapat makan. Bahkan ada makanan yang berlimpah sehingga tersedia 12 bakul ya yang tersisa. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini karena ada belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Dia ingat mereka yang lapar, yang tidak mempunyai makan, Tuhan mau mereka juga makan. Nah, saudara-saudara, kita ingat tentunya di dalam doa daripada Tuhan Yesus. Yesus ajar kita doa Bapa kami, dan salah satu hal yaitu berikanlah kami apa? Makan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan juga perhatikan saudara. Bukan hanya di dalam Tuhan lalu hanya perkara-perkara ilahi, perkara rohani saja. Tidak. Perkara jasmani juga menjadi perhatian Tuhan. Dan kita melihat sesungguhnya Tuhan berikan kepada kita makanan-makanan
jasmani. Saudara ingat tentunya Mazmur 23 di mana Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dituntunnya aku kepada rumput yang hijau sebagai domba. Berarti Tuhan bawa mereka untuk mereka makan. Jadi saudara, dalam saat-saat di mana kita rasanya tidak mempunyai apa-apa, kepada siapa kita bertanya? Kepada Tuhan. Kalau kita melihat orang yang ada dalam keadaan yang lapar, kesusahan, kita memiliki. Apakah ada belas kasihan kita kepada mereka? Seperti yang dimiliki Yesus. Kenapa saya katakan gitu? Karena kita membaca dari firman Tuhan bahwa Tuhan menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, bahwa kita harus mempunyai keberadaan seperti Tuhan adanya. Dan itu sebabnya kita mau selalu memiliki juga belas kasihan itu dalam hidup kita. Hal yang lain, Yesus juga memberi makanan rohani kepada jiwa-jiwa yang tidak bergembala. Kenapa mereka tidak bergembala? Dalam Matius pasal 9 ayat 36, di sana dikatakan, karena kemungkinan saja mereka ini tidak mempunyai gembala yang dapat memberikan mereka makan. Dan mengapa hal ini? Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-9, rasa Tuhan, hati Tuhan kasihan sehingga lalu Tuhan berikan mereka makan. Dan memang kita baca di situ, Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan berbicara banyak tentang firman-Nya. Itu sebabnya, saudara, Tuhan akan memberikan bagi kita yang lapar. Matius pasal 5 katakan, berbahagialah yang lapar akan kebenaran, akan dipuaskan. Jadi memang kalau rasanya kita lapar, rasanya kita perlu firman, rasanya kita masih perlu kekuatan daripada Tuhan, datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan dapat berikan kepada kita, dan kita pun berbelas kasihan kepada mereka yang ada dalam keadaan mereka kurang memiliki kebenaran firman Allah. Kita bagikan juga kepada mereka. Alkitab juga katakan bahwa di akhir zaman orang-orang akan mencari gereja. Dalam Injil, dalam kitab Yesaya maksud saya, di sana dikatakan waktunya orang akan cari makanan, bukan makanan jasmani. Mereka pergi dan mereka cari ke atas untuk mencari berkat daripada Tuhan. Itu kita bisa baca di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang kedua. Setelah kita baca, dikatakan bahwa ayat yang kedua, Yesaya 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mengapa mereka akan pergi? Karena di dalam ayat yang ketiga dia berkata begini, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari Sion, dari Yerusalem akan ada firman, ada pengajaran Tuhan. Jadi Tuhan berikan kepada kita. Kita lapar, kita diisi. Untuk apa? Kemudian belas kasihan kita yang kita miliki dari Tuhan itu, kemudian kita bisa salurkan kepada mereka yang memerlukan. Karena apa? Kita mempunyai firman. Ada contoh Alkitab dalam Injil Lukas, kalau tidak salah, ada orang yang mau cari firman. Dia pergi ke temannya, cari roti. Tidak bisa dapat. Sehingga temannya itu kasihan, tapi dia tidak mempunyai. Dia pergi kepada seorang kawan lain. Tengah malam, untuk minta roti yang diperlukan temannya itu. Sesudah minta, akhirnya diberikan. Saudara,
biarlah kiranya kita mempunyai, pada waktu orang perlukan, belas kasihan itu ada pada kita. Kita boleh bagikan firman yang kita miliki juga dari Tuhan. Lalu hal yang kedua itu, saya katakan tadi bahwa mereka tidak bergembala karena mungkin saja mereka mula-mula ada di bawah asuhan domba-domba ini, gembala upahan. Itu saudara bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Nah, gembala upahan adalah yang gembalakan, tapi mereka mau cari makanannya atau keuntungannya dari domba-domba. Sehingga mereka kemudian dikatakan, mereka kemudian bisa tinggalkan, kalau ada kesukaran, mereka tinggalkan domba-domba. Sehingga tidak heran, domba-domba ini tidak mempunyai gembala. Sebab itu saudara, doakanlah untuk gembala-gembala saudara. Supaya mereka menjadi gembala-gembala yang baik, yang tahu memberikan makan, memberikan perkara-perkara yang diperlukan jemaat. Supaya ada satu persatuan yang indah antara domba dengan gembalanya itu. Lalu yang terakhir, satu contoh lagi, bahwa Tuhan juga, Yesus, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang menderita dalam penderitaan mereka. Karena apa? Kalau kita baca dalam Injil Lukas 10 ayat 33, ada seorang yang sedang berjalan, dan dalam perjalanannya itu, dia di tengah-tengah jalan, dia kemudian dirampok. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-33. Lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh sebab kasihan. Oleh belas kasihan. Nah, kalau kita lihat di atas, bahwa memang orang ini adalah seorang yang datang dari Yerusalem. Dia mau ke Yeriko. Tiba-tiba ada dikatakan di situ, yaitu mereka penyamun-penyamun yang lalu merampoknya sehingga dia tidak mempunyai apa-apa. Semua diambil daripadanya dan meninggalkannya setengah mati. Ada yang libat tapi mereka tidak perhatikan. Siapakah mereka? Dikatakan ada orang Lewi. Lalu juga kita lihat bahwa ada imam-imam. Siapa itu? Orang-orang beragama. Tapi tidak perhatikan. Biarin aja dia kemudian setengah mati. Saudara-saudara, tetapi tidak orang Samaria yang menggambarkan tentang hidup Yesus. Dia lihat, tergerak hatinya, kasihannya, lalu dia nyatakan itu. Dia menolong orang ini dalam penderitaannya. Percayalah, Tuhan akan tolong kita. Kalau mungkin juga kita mengalami banyak penderitaan, ya karena adanya orang-orang yang membuat kita ada di dalam keadaan yang sukar. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20 menceritakan, kalau kita menderita karena Tuhan, maka kita lihat Tuhan tidak akan biarkan kita sendiri. Dia pasti akan menolong kita, karena itulah Tuhan kita. Dia tidak akan biarkan, saudara, kita menderita. Penderitaan itu tentu pekerjaan daripada kuasa kegelapan yang coba menarik segala sesuatu dari hidup kita. Tetapi Yesus akan menolong kita supaya kita tidak sampai harus mengalami hal demikian. Nah, jadi kita lihat bahwa kita harus ikuti teladan daripada Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21 katakan, kita ikuti jejak dan teladan daripada Yesus dalam segala apa yang Tuhan Yesus berlakukan. Dan biarlah kita tahu bahwa memang perlunya memiliki belas kasihan itu. Penting, baik di dalam hukum Taurat, perjanjian lama, kalau saudara baca Injil Matius 23 ayat 23, dikatakan bahwa penting sekali memiliki belas kasihan itu oleh hukum Taurat. Tetapi kita melihat bahwa waktu di dalam zaman Yesus, Tuhan rubah. Dikatakan Alkitab, Taurat digenapkan oleh Yesus. Hanya Yesus bisa genapi karena Taurat membawa orang mengenal dosa. Tetapi toh kita lihat mereka
harus diajarkan belas kasihan, dan itu satu hal yang penting. Apalagi waktu Yesus datang. Memang kita tidak bisa berdiri atas Taurat malah bawa orang kepada pengenalan akan dosa. Tetapi itu sebabnya Yesus datang dan Yesus genapi. Bukan dia ditiadakan, tidak. Dibuang hukum Taurat, tidak, masih. Karena itu adalah firman Allah juga. Tapi dia genapi apa yang salah dari yang didapatkan dari hukum Taurat. Dengan Tuhan memberikan hukum-hukumnya, yaitu hukum-hukum daripada Allah, hukum-hukum anugerah daripada Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada kita diberikan hukum-hukum Tuhan. Tapi juga dalam hal itu kita baca salah satu hal yang Tuhan inginkan, yang kita miliki, yang Tuhan kehendaki adalah memiliki belas kasihan. Matius 9 ayat 13. Jadi saudara lihat bahwa kita sangat memerlukan akan belas kasihan itu ada dalam hidup kita. Dan saya sudah katakan bahwa belas kasihan ditujukan tentunya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan inginkan dari hidup kita sebagai umat Tuhan, supaya kita selalu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-5, bahwa kita hadapi akhir zaman yang merupakan keadaan yang sangat sukar. Yang saya katakan, arti kata sukar sini adalah keadaan yang berbahaya dan juga keadaan lemah kekuatan kita, yaitu kekuatan rohani kita. Ya, berbahaya bagi kehidupan rohani kita, lalu ditunjukkanlah apa yang ada di dalamnya. Antara lain adalah mengasihi diri sendiri dan tidak mementingkan atau melihat orang-orang lain. Ya saudara, itulah satu hal yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita ada seperti itu, maka saudara baca dalam ayat yang ke-5 bahwa orang-orang itu beribadah. Tetapi dikatakan kekuatan ibadah itu tidak ada. Nah, kata kekuatan di sini adalah kata dunamis. Kalau saudara ingat kepada Kisah Rasul 1, Tuhan kata, kepada kamu aku berikan kuasa apabila Roh Kudus turun. Kuasa itu adalah dunamis. Kekuatan sehingga untuk kita memiliki Roh Kudus itu ada. Tetapi kalau kita mulai mengasihi diri sendiri, tentunya kita tidak juga memiliki kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan juga tidak melihat perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat dan kuasa Tuhan. Contohnya, kita melihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan juga menegur kalau kita kehilangan kasih Tuhan dalam hidup kita, kita pun tidak akan bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-5. Wahyu 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Gereja Sardis ayat yang kedua. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang telah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pakaianmu aku dapatkan sempurna di hadapan Allah. Ya, jadi kita lihat di situ dikatakan bahwa keadaan gereja Sardis di atas ya saudara, ayat yang pertama. Dikatakan di situ, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Lalu ayat kedua, bangunlah dan kuatkanlah. Jadi kelihatannya seperti hidup tapi mati. Ibadah tetapi tidak terima sesuatu.
betapa sedihnya kita beribadah tidak menerima sesuatu yang kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Dan 1 Korintus 5 ayat 7-8 sebagai penutup. Di sana dikatakan, biarlah kita buang ragi yang lama. Manusia yang lama itu dibuang sama sekali. Dan kita pakai, dikatakan adonan yang baru. Yaitu yang baru yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang juga jadi karena Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Kita akan menghadapi meja Tuhan sebentar. Biarlah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui meja Tuhan di mana sudah tersedia roti dan anggur. Saya percaya saudara pun sudah sediakan di tempat saudara masing-masing. Dan sebentar kita akan ambil bagian daripadanya. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah jadikan kami manusia baru. Tuhan, Engkau sudah tolong kami lepaskan manusia lama. Segala keadaan kehidupan kami yang tidak berkenan. Menjalani kebenaran diri kami sendiri. Tidak ikuti kehendak-Mu. Tapi sekarang kami ada di dalam Engkau. Engkau mau kami menjadi orang-orang yang taat kepadamu. Dan kami mau belajar taat dalam segala sesuatu. Tentunya juga dalam firman-Mu. Dan satu hal yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan sangat anggap penting dalam hidup kami. Itu juga memiliki belas kasihan yang didasarkan atas kasih Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi juga kami dengan kasih-Mu. Supaya kami juga dapat memiliki belas kasihan itu untuk mengasihi orang lain. Untuk tunjukkan bahwa kami tidak lagi dalam hidup yang lama. Tapi dalam kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan berkati kami lagi. Di hari-hari yang mendatang. Untuk menerima pengorbanan daripada Tuhan. Dan kami akan ambil bagian dari roti dan anggur. Kami dapatkan kekuatan yang baru. Kami dibaharui di dalam Tuhan, dalam pengenalan kami untuk berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Saya bacakan ayat firman Tuhan. Sudah itu roti ada di tangan saudara dan kita sebentar akan makan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dipecahkan bagi kami. Dan kami Tuhan dapat Engkau persatukan melalui pengorbananmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami tahu ada kuasa Tuhan di mana firman-Mu sudah katakan luka-luka pada tubuhmu itu akan menyembuhkan segala penyakit. Dan kami percaya Tuhan, dengan iman kami dapat alami ini. Engkau sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat segala sesuatu yang Engkau kerjakan. Terima kasih Bapak. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Baik firman, buat perjamuan Tuhan pada saat ini. Kami dikuatkan
Di dalam pengiringan kami kepadamu, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kekuatan kami, Tuhan, bertambah untuk melanjutkan perjalanan iman kami, supaya kami tetap boleh berjalan dalam perkenanan Tuhan. Sampai waktunya kami boleh bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kami. Perjalanan hidup kami pun kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk sepanjang minggu-minggu yang akan datang. Tetap ada di dalam pimpinan tuntunan daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan saja. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati.